Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Ramaditya Dikara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Baik, masa pendudukan Jepang membawa dampak yang sangat luas terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya bangsa Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Pada poin pertama, bidang politik, sejak awal pendudukan di Indonesia, Jepang melarang segala aktivitas politik secara organisasi politik, organisasi sosial, maupun organisasi keagamaan, serta mengganti organisasi tersebut dengan organisasi bentukan Jepang. Satu-satunya organisasi yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang telah berdiri sejak masa Hindia Belanda. MIAI berkembang dengan pesat karena mendapatkan simpati dari masyarakat karena mengancam kepentingan Jepang. Maka MIAI dibubarkan pada tahun 1943 dan menggantinya dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yaitu Masyumi, yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jepang juga membatasi pergerakan dari tokoh pergerakan yang bersifat non-kooperatif dengan mengawasi secara ketat melalui polisi rahasia Kempetai. Kempetai juga turun di masyarakat guna menghukum siapa saja yang tidak pro terhadap Jepang dengan menghukum tanpa proses pengadilan. Hak asasi manusia pada masa pendudukan Jepang nyaris tidak berlaku. Berikut adalah hal-hal yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati penduduk Indonesia. Salah satunya adalah mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Pada poin kedua, pada bidang ekonomi, kebijakan Jepang secara umum sama dengan negara imperialis lainnya. Melalui semboyan negara makmur, militer kuat, Jepang memiliki tujuan menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis militer serta wilayah industri. Untuk itu, Jepang mulai mengeksploitasi segala sumber daya yang tersedia untuk kepentingan perang. Hal-hal ini terlihat dari hal-hal berikut, antara lain yaitu: yang pertama, menyita aset-aset ekonomi yang penting. Yang kedua, melakukan pengawasan ketat dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir adalah kebijakan self-sufficiency. Pada poin ketiga, di bidang sosial budaya, munculnya sistem Romusa. Selain perekonomian yang terpuruk akibat kebijakan ekonomi perang Jepang, pengerahan tenaga kerja melalui Romusa juga berdampak negatif pada perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Romusa dimobilisasi untuk pembangunan saran perang tidak hanya di Indonesia saja, melainkan di Burma, Muang Thai, yaitu di negara Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Selain Romusa, juga diterapkan juga Ianfu, yaitu merekrut para perempuan untuk dijadikan penghibur bagi tentara Jepang. Pada pendidikan, selama penduduk Jepang, kondisi pendidikan menurun drastis bila dibandingkan masa Hindia Belanda. Kegiatan perguruan tinggi juga sempat terhenti beberapa saat. Baru pada tahun 1943, pendidikan perguruan tinggi mulai dibuka kembali. Para pelajar diberikan slogan Hakoichiu, yang berarti 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Satu atap yang dimaksud adalah di bawah kekaisaran Jepang. Ajaran Hakoichiu ditunjukkan sebagai doktrin dari pihak Jepang. Yang selanjutnya, penggunaan bahasa dan stratifikasi sosial. Meskipun kebijakan Jepang banyak yang negatif, terdapat beberapa kebijakan positif yang dapat dirasakan bangsa Indonesia. Salah satunya diantaranya adalah diharuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar selama masa penjajahan Jepang. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Selain itu, terbentuk sistem stratifikasi baru dari masa Hindia Belanda, di mana pribumi menjadi golongan di atas bangsa Eropa dan Timur Asing. Pada poin keempat,
Bidang kebudayaan, sebagai negara fasis, Jepang menerapkan disiplin yang tinggi. Jepang sangat hormat kepada kaisarnya. Hal inilah yang ingin diturunkan Jepang kepada bangsa Indonesia. Jepang mewajibkan rakyat Indonesia untuk membungkukkan badan sedalam-dalamnya ke arah ke arah matahari terbit atau dinamakan Seikerei. Hal ini kemudian memunculkan protes pada tahun 1944 oleh kalangan pesantren di Tasikmalaya. Pengaruh Jepang banyak terlihat pada lagu, film, drama sebagai bentuk propaganda Jepang. Sekian dari saya, sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.